Selanjutnya semua, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu beserta kegiatan diskusi kita pada pagi ini. Bapak dan Ibu, pada prinsipnya saya di sini berbicara kepada Bapak dan Ibu dalam artian Bapak dan Ibu adalah pihak-pihak yang mewakili para kuasa pengguna anggaran. Nah, begini Bapak dan Ibu, cukup banyak kegiatan-kegiatan interaktif-interaktif yang sudah kita lakukan. Nah, seperti kemarin ada lagi hal seperti apa kemarin? PPDH. Nah, sekarang juga ada lagi terkait dengan capaian output. Nah, begini Bapak dan Ibu semua, progres dari proses pelaksanaan anggaran ini sudah bertransformasi dalam beberapa pelaksanaan. Dari sebelumnya artian dalam konteks kita sebagai pengelola anggaran kepada pihak legislator sebagai yang melegislasi dari pelaksanaan anggaran kita. Sebelumnya kita mungkin baru fokus sampai pada tahap realisasi anggaran persentase. Nah, teman-teman di sana pada prinsipnya beliau-beliau di sana sudah meminta tahapan yang lebih dari sekedar penyerapan anggaran, yaitu tahapan output, kemudian ada nanti juga tahapan kinerja, impact dan dampak gitu. Itu. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, tahapan yang berikutnya itu adalah untuk sementara yang paling realistis yang bisa kita sampaikan sekarang itu adalah capaian output. Nah, capaian output ini bahasa sederhananya adalah dari apa yang masing-masing kita lakukan itu sudah sampai sejauh mana bentuk hasil pelaksanaannya, bukan dalam bentuk realisasi anggaran. Prinsipnya, idealnya akan ada kesejalanan antara jumlah realisasi anggaran yang sudah direalisasikan dalam artian yang sudah dicairkan ke KPPN ataupun sudah di-GU-kan di masing-masing tempat Bapak dengan capaian output yang dihasilkan atau bentuk fisiknya. Karena prinsipnya satu, apapun dia persentasenya tadi, belanja barang pemerintah tadi tidak akan bisa dibayarkan atau diberikan kalau seandainya belum menerima prestasi kerja. Nah, apakah dalam konteks fisiknya prestasi kerja tadi, apakah itu masih dalam konteks perencanaan, dalam konteks pelaksanaan, ataupun nanti dalam pengawasan, itu tahapan presentasenya pasti ada. Saya yakin Bapak dan di tempat Bapak dan Ibu semua pasti ada gambarannya. Nah, menyikapi hasil yang kami lihat sampai dengan bulan Juli kemarin ya, Juli kemarin yang kita lakukan di bulan Juli, terus terang cukup menjadi perhatian bagi kantor pusat Dirjen Perbendaharaan dalam hal ini, kemudian juga di Kanwil terhadap capaian output yang ada di tingkat pemerintah sebuah besar yang nanti sebenarnya itu bermuara kepada masing-masing capaian output di Bapak dan Ibu semua. Perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu semua, saya tegaskan sekali lagi, capaian output ini itu tidak berdampak hanya kepada Bapak dan Ibu sebagai kuasa pengguna anggaran atau satker, tapi nanti dia akan berjenjang sampai ke tingkat kementerian masing-masing. Nah, itu akan menjadi prestasi atau capaian rapat dalam kabinet yang akan disampaikan terkait dengan berapa prestasi realisasi anggaran yang menjadi outputnya di masing-masing kementerian dan lembaga. Nah, kita di sini dalam artian semua data yang nanti akan disampaikan ke tingkat pusat itu pasti akan bersumber dari masing-masing satuan kerjanya. Kalau seandainya diperlukan, itu nanti akan bisa dari kantor pusat akan men-tracing sampai di titik mana tingkat informasi-informasi seperti tadi itu. Nah, kita di sini antara KPPN dan satuan kerja ingin memastikan, saya minta kerjasamanya untuk memastikan bahwa secara teknis Bapak dan Ibu di tingkat satuan kerja itu nanti sudah bisa memastikan dan menginformasikan dan yang paling tidak itu mengisi setidak-tidaknya sampai sebelum akhir tahun anggaran, setidak-tidaknya harus, kalaupun saya nggak dapat angka pasti, sudah dapat melakukan prediksinya. Nah, kalau sana kita bicara prediksi, ini pasti akan ada kesejalanan dengan realisasi anggaran yang sudah dilakukan. Nah, terkait dengan itu, mungkin nanti teman-teman di sini langsung oleh kasih PDME, kasih pencairan dana dan pejabat fungsional, Mas Taufik dan Pak Mur, dan mungkin saya harap dari masing-masing Bapak dan Ibu tidak bosan ya ketemu beliau-beliau ini, karena akan sangat banyak lagi, mungkin report lagi ada lagi seperti tadi. Nah, ini terkait dengan capaian output, saya minta mohon bantuannya partisipasi dari Bapak dan Ibu untuk bisa menginformasikan untuk proses pencapaian output itu.
Dalam hal proses pelaksanaan kinerja anggaran sekarang, baik itu di tingkat satker ataupun sampai di tingkat kementerian lembaga, di tingkat kantor pusat Bapak dan Ibu semua, itu nanti juga sudah akan mengakomodir informasi capaian output ini. Perlu Bapak dan Ibu ketahui kalau seandainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPA yang mungkin selama ini menjadi prestasi capaian kerja masing-masing satker di tingkat ininya, itu komponennya cukup besar, itu hampir 20%, hampir 20%, mungkin ya, belasan persen lah, tapi sekitar hampir 17-20% lah. Jadi itu menunjukkan komponen itu sendiri sangat berpengaruh di situ. Nah, disinilah syarat keterbukaan dan diskusi dan langkah taktis yang nanti Pak Kor sama Pak ini dengan tidak mengesampingkan unsur akuntabilitasnya. Karena kan di sini kan adalah informasi yang ingin disampaikan. Demikian harapan saya dari saya kepada Bapak dan Ibu semua. Saya minta dalam proses pelaksanaannya nanti benar-benar bisa menginformasikan capaian output yang cukup rigid ini nanti. Nah, saya berharap supaya terjadi keselarasan bersamaan dengan proses realisasi anggaran. Demikian ya, tanpa terlalu perpanjang mukadimah dalam bukan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan harapan partisipasi dari Bapak Ibu semua, kegiatan diskusi sosialisasi terkait dengan pengisian statis capaian output di dalam penentuan indikator kinerja pelaksanaan anggaran di masing-masing satuan kerja lingkup KPPN Sumbawa Besar. Dengan ini resmi saya buka. Oke, selamat melakukan diskusi dan langkah-langkah taktis nanti bersama narasumber. Sekali lagi atas partisipasi dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Juga teriring salam hormat kepada masing-masing kuasa pengguna anggaran di tempat satuan kerja Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan ikut cuma dari sisi samping aja biar nanti teman-teman bisa di sini langsung. Mas Pak. Ya, terima kasih Pak selaku Kepala KPPN Sumbawa Besar. Selanjutnya akan ada pengarahan dan ada sedikit paparan materi dari Pak Ahmad Ford selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana dan Manajemen Satker KPPN Sumbawa Besar. Kepada Pak Ahmad Ford, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyediakan waktunya untuk bergabung bersama kami. Kemudian juga yang kedua, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas capaian output yang telah direkam dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Kemudian untuk bulan Juli sedang berproses 10 hari kerja sampai dengan tanggal 16 Agustus. Kami harapkan melihat dari selama 6 bulan yang ke belakang, memang alhamdulillah kita selalu bisa menyelesaikan sesuai dengan target. Jadi kalau partisipasinya kita sudah bisa 100%, sampai dengan 10 hari kerja bulan berikutnya. Nah, yang menjadi fokus kita di pertemuan ini adalah satker kita coba meningkatkan kualitas. Itu di semester di triwulan ketiga ini, di semester kedua ini, karena kami melihat bahwasannya dari satker yang diundang ini rata-rata itu capaiannya total di target, itu kan triwulan 2 itu 40%, Bapak sekalian, kemudian di triwulan 3 itu 60%. Nah, yang kami undang ini adalah satu satker yang kami masih melihat ada capaian output di beberapa kegiatan itu masih di bawah 40%. Jadi kami undang. Nah, kita lihat nih, apakah ada kendala di mana? Ada satker-satker yang realisasi anggaran yang sudah lebih dari 50%, sampai dengan bulan Juni, tetapi PCR-nya masih diisi 0. Gitu kan. Ada di beberapa satker. Kemudian juga ada juga memang realisasinya 0, PCR-nya diisi. Kenapa bingung juga gitu kalau ada isinya gitu. Nah, itu seperti itulah. Nanti kita lihat ada juga yang memang realisasi anggarannya itu
lebih dari 50%, tetapi outputnya nggak sampai 40%. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya kita panggil hari ini, tidak semua sektor kita panggil hari ini, kita undang tentu saja untuk lebih mendalami lagi nih. Di situ kata setidaknya kan ada 3 kondisi ya. Yang pertama FPRO, yang kedua PCRO, yang ketiga itu keterangan. Kalau ada informasi yang harus dituliskan, kenapa ini tidak tercapai, kenapa biasanya terlalu tinggi dan seterusnya. Nah, jadi Kak, saya pribadi berharap kita sama-sama nih, terima kasih bantuannya selama ini sudah mengisi, kita sama-sama meningkatkan kualitas gitu. Karena kalau saya simpel aja Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah setengah tahun. Kalau Bapak Kepala tadi cerita di awal, target itu di IPA itu 17, tidaknya itu ya dibagi dua lah, dibagi dua ya, gampangnya gitu seperti itu, 8,5 lah dinilai IPA. Itu bisa kita lihat di IPA masing-masing di komponen indikator cabut, nilainya dapat berapa di sana. Kalau di atas 8,5, alhamdulillah, terima kasih sekali. Nah, jadi kita melihat juga masih banyak sektor yang komponen untuk capaian outputnya itu masih di bawah 8,5 sampai dengan bulan Juni. Ini juga di fokus kita. Tapi kalau mulai bulan ini ada yang perlu kami konfirmasi, kalau selama ini kan yang sudah dikirim, kita ingetin belum kirim nih, gitu. Bulan ini kita akan konfirmasi balik. Kenapa belum sampai 40%, ada kendala apa dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan kita tanyakan selama bulan ini supaya kualitas mereka mencapai output itu menjadi lebih bagus lagi di bulan 3 ini. Terima kasih. Saya rasa itu Mas dari saya, nanti langsung ke teknisnya saja untuk penekanan di mana yang bisa dilakukan di aplikasi SAS dan di Omspan. Nanti selanjutnya Mas Taufik akan lebih banyak mendalami di bidang itu. Oke, selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, selamat mengikuti, semoga membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Or. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adib selaku Kepala Kabupaten Sumbawa Besar dan Pak Kop selaku Kepala Seksi PDMS. Jadi memang setelah kita lakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan capaian output yang Bapak Ibu telah kirimkan melalui Omspan. Jadi yang didaftar undangan kami ada sekitar 33 satuan kerja. Itu setelah kami melakukan evaluasi, ternyata memang masih belum sesuai dengan harapan kami semua. Terlebih lagi di triwulan 2 kemarin, targetnya untuk capaian output itu di 40 ya, di 40. Namun ada beberapa satuan kerja yang ternyata capaian output ataupun PCRO-nya, progress capaian realisasi output-nya itu belum mencapai angka tersebut. Di lain sisi, ternyata realisasi anggarannya sudah melebihi dari angka tersebut. Nah, itu mungkin pada kesempatan kali ini kita akan banyak diskusi terkait kenapa di sisi realisasi anggaran telah mencapai nominal yang jika dipresentasikan itu sudah menyentuh 50%, bahkan ada yang beberapa capaian output atau ada beberapa output yang sudah di atas 50% realisasi anggarannya, tapi PCRO-nya atau progres capaiannya itu masih di bawah 50%. Bahkan ada beberapa satuan kerja yang masih nol. Nah, itu kami mau menggali informasi apakah memang itu terlewat atau memang ada alasan tertentu dari satuan kerja sehingga PCRO-nya masih di angka nol. Saya takutnya mungkin kelewat aja mungkin ya. Saya takutnya kelewat. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin Bapak Ibu kita banyakkan di diskusi saja ya Bapak Ibu ya. Karena kalau dari sisi teknis mungkin Bapak Ibu sudah paham atau kita refresh lagi. Kita refresh kembali aja Bapak Ibu ya. Kita ambil sampling contoh dulu, satu satuan kerja.
Jadi ini saya ambil sampling ya. Ini punya satuan kerja sebagai sampling. Nah, ini untuk di bulan Agustus. Kita bisa lihat di sisi realisasi anggaran, ada dua ya, realisasi output ya, ada dua rincian output. Nah, ini ada targetnya sendiri ada 510 orang. Untuk anggarannya sendiri itu sudah sekitar 65%. Nah, untuk pengisian RPRO ini kan yang memang yang tahu Bapak Ibu sekalian berapa yang sudah terrealisasi dari 561 juta ini, yang terrealisasi anggarannya itu sudah 366, otomatis persentase anggarannya sudah 65%. Nah, untuk RPRO-nya di sini sampai dengan bulan Juli itu ada 319 orang dari 510 orang. Untuk PCRO-nya atau progres capaian RO-nya itu sudah 63%. Nah, yang kami temukan kendala di satuan kerja ada beberapa RO, ada beberapa rincian output yang persentase anggarannya itu sudah tinggi, sudah di atas 50%, bahkan ada yang 60%, 70% persentase anggarannya, tapi PCRO-nya ini masih ada yang nol, ada yang masih 0%, ada yang masih 10%, 20%. Nah, itu yang menimbulkan sedikit pertanyaan kami. Ini memang letak permasalahannya apakah satuan kerja lupa, dalam artian tanda kutip lupa, mengikut, terlewatkan, atau memang ada kendala-kendala di lapangan yang menyebabkan sehingga PCRO-nya itu belum diisi. Nah, itu mungkin yang pertama yang saya sampaikan. Jadi mohon diisi RPRO-nya, RPRO ini merunut ke target kinerja atau volumenya yang telah ditetapkan. Kemudian untuk PCRO-nya itu merupakan progres dari capaian output itu sendiri sudah berapa persen sampai dengan bulan berkenaan. Nah, ini mohon diisi di sini. Nah, yang pertama RPRO, kedua PCRO, nah yang ketiga itu adalah keterangan. Nah, keterangan itu akan muncul jika masih dalam batas normal. Jika masih dalam batas normal, Bapak Ibu tinggal memilih pajak kolom keterangan ini, kemudian tinggal diisi apa keterangannya. Bisa jadi surat realisasi sekian, surat realisasi sekian dokumen, atau surat realisasi sekian persen fisik bangunan, silakan diisi. Nah, yang jadi masalah jika nanti ada yang biasanya memilih klasifikasi itu yang 99%, yang angka 99 itu adalah lainnya. Nah, itu biasanya kami perlu lakukan konfirmasi. Nah, begitu. Jadi mohon nanti diisi. Jadi ada beberapa yang menyebabkan kenapa munculnya kolom keterangan itu aktif nanti, dalam artian perlu diisi, dipilih jenis-jenis keterangannya. Contoh ya, kita masukkan ke sini realisasi volume RO-nya untuk bulan Agustus, saya masukkan atau 100. Oke, saya masukkan ini sampai dengan bulan Juli itu sudah 63%, persentase anggarannya sudah 65%. Pasti ini normal, berarti ini normal karena gap antara persentase anggaran dengan gap rincian outputnya atau pager itu nggak begitu jauh. Begitu. Jadi nanti kolom keterangannya tinggal diisi aja telah terrealisasi berapa. Begitu. Saya ambil sampelnya, Bapak Ibu. Nah, kalau ada kesalahan pengisian akan muncul notifikasi seperti ini. Ini jika ada terlalu jauh gap-nya ya. Jadi nanti yang penting Bapak Ibu bisa menjelaskan. Gap-nya itu bisa jadi PCRO-nya ketinggian daripada anggarannya, daripada realisasi anggarannya, atau PCRO-nya lebih rendah daripada persentase anggarannya. Gitu. Silakan diisi ini akan muncul di sini. Silakan Bapak Ibu memilih keterangan apa
yang dibutuhkan, memang yang berlaku di lapangan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu memilih angka 99, kode 99, nah nanti itu kami akan konfirmasi kenapa tidak memilih kode yang lain, kenapa harus memilih kode 99. Nanti biasanya dari KPPN, teman-teman dari KPPN akan mengkonfirmasi langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, di sini kalau untuk pengiriman ke PPK konsolidator, saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya, karena buktinya datanya sudah berhasil terkirim. Cuma nanti kita perlu pastikan aja di kolom ini ada beberapa, khususnya beberapa RO, rincian output yang memang perlu dicermati lebih dalam lagi ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang kami undang di pagi hari ini. Nah, ini beberapa langkah-langkah yang sekiranya bisa Bapak Ibu lakukan di satuan kerja masing-masing. Dari yang pertama, kami harapkan Bapak Ibu melaporkan data capaian output ini lebih cepat, lebih awal. Kenapa kami berharap Bapak Ibu melaporkan capaian output lebih cepat? Karena kami juga ada waktu untuk memonitor, ada waktu juga untuk melakukan evaluasi, dan terlebih lagi kami bisa menyampaikan jika data tersebut masih ada ketidakwajaran. Nah, jadi bisa ada masa untuk perbaikan Bapak Ibu sekalian. Contohnya kayak tadi, data realisasi anggaran gap-nya terlalu jauh dengan data PCRO-nya, dengan data progresnya, gitu. Nah, sama di poin kedua ini. Jadi Bapak Ibu juga mohon untuk melakukan pengecekan kewajaran data capaian output yang Bapak Ibu kirim. Nah, apabila terdapat gap yang terlalu tinggi, jika Bapak Ibu memilih referensi 99 atau kode 99 yang saya sampaikan tadi, nah itu nanti datanya akan dikonfirmasi oleh teman-teman KPPN. Tapi jika yang dipilih adalah referensi selain 99, nah maka otomatis data tersebut akan terkonfirmasi tersendiri melalui by system yang ada di OnSpan tentunya ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian step yang ketiga, yaitu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu perlu mengakui PCRO meskipun belum ada realisasi sepanjang sudah ada aktivitas yang dilaksanakan. Contoh ini biasanya seperti pembangunan fisik. Jadi seperti adanya rapat daring atau luring, kemudian sudah ada SK pembentukan tim kerja, sudah ada penyusunan draft kontrak, kemudian terlebih lagi sudah ada pembayaran uang muka. Nah, ini mohon untuk segera melakukan penginputan khususnya di PCRO terkait dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian yang keempat, nah ini kita sudah memiliki target capaian output untuk rincian output di triwulan. Ya. Jadi di triwulan kedua kemarin itu targetnya itu 40%. Nah, di triwulan ketiga ini targetnya itu ada di angka 60%. Nah, jadi mohon lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas sehingga berdampak terhadap pengisian capaian output di triwulan ketiga ini. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu mohon untuk selalu continue, selalu rutin untuk melakukan pengecekan terkait dengan status pelaporan yang ada di OnSpan, yang ada di modul konfirmasi capaian output. Kemudian secara rutin melakukan monitoring terhadap nilai IKPA capaian output satuan kerja Bapak Ibu sekalian melalui OnSpan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi nanti tinggal masuk di OnSpan satkernya, kemudian masuk di menu capaian IKPA, silakan Bapak Ibu mengecek sudah berapa persentase indikator untuk capaian output-nya. Gitu. Jadi bisa sama-sama saling memonitor Bapak Ibu sekalian.
ini ada beberapa satuan kerja ya yang memang masih ada yang perlu kami konfirmasi langsung ya. Khususnya ini dari kantor pertanahan ya, kantor pertanahan Sumbawa Barat ya, ada ya kantor pertanahan Sumbawa Barat ya di sini. Kantor pertanahan Sumbawa Barat. Ada kantor pertanahan Sumbawa Barat ada ya? Hadir kantor pertanahan Sumbawa Barat. Oke, ya ini Pak, menurut monitoring kami di kantor pertanahan Sumbawa Barat ada beberapa rincian output yang dananya penyerapan anggaran itu sudah di atas 50 atau menyentuh 50 atau sudah melewati 50, cuma ternyata PCRO-nya ini masih rendah sekali ya Pak ya. Ini nanti mohon dilakukan pengecekan ulang Pak ya, sebelum pengiriman laporan capaian output di bulan Juli ya. Ya, oke. Ada beberapa yang mau nanti ya paling tidak mendekati dengan penyerapan anggarannya. Masa anggarannya sudah sekian, nanti capaian outputnya masih di angka rendah begitu ya. Mohon diperhatikan Pak. Ya. Ya. Ada beberapa subker juga ini yang masih rendah. Ya sebenarnya Bapak Ibu yang kami undang di pagi hari ini memang masih ini ya, masih ada beberapa capaian PCRO-nya yang masih rendah. Di satu sisi penyerapan anggarannya udah begitu tinggi di beberapa capaian, di beberapa rincian outputnya ya. Mungkin Bapak Ibu kita bisa sharing ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, kita diskusi terkait dengan kendala-kendala dalam penginputan capaian output ini ya. Khususnya untuk satuan kerja mungkin yang masih ada gap terlalu tinggi ya antara penyerapan anggaran dengan progres PCRO-nya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian jika mau ada yang bertanya atau ada yang mau sharing. Karena tentunya capaian output ini juga pastinya dimonitoring oleh eselon 1 Bapak Ibu sekalian. Melalui Kanwil atau langsung melalui eselon 1 masing-masing. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin melakukan diskusi atau bertanya, saya persilakan. Jika tidak ada, saya mau konfirmasi aja Bapak Ibu ya. Dari Kejari Sumbawa ada ya? Dari Kejari Sumbawa ada yang ikut? Pak Reza ya? Kejari Sumbawa ada ya? Pak Reza, dari Kejari Sumbawa. BNN Konstruksi Dure Tumulawa. Dari Kejari Sumbawa, Pak Reza. Tumulawa. Ya, Pak Reza. Ya, di Kejari Sumbawa ini saya melihat rata-rata PCRO-nya masih rendah ya, Pak Reza ya. Ini apa memang di lapangan seperti ini atau bagaimana ya? Soalnya di persentase anggarannya ini sudah lumayan tinggi juga ini, Pak Reza. Bisa dikonfirmasi? Ini masih di mute, Pak. Oh ya. Ya, Pak. Halo. Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya,
Kalau di kami Pak itu tergantung jumlah laporannya Pak. Gitu. Laporan yang masuk. Tergantung laporannya Pak ya. Ya, tergantung laporan yang masuk. Dan juga ini untuk kegiatan di sebagian bidang ini sementara masih belum bisa bergerak Pak karena masih terkendala COVID ini. Iya. Untuk untuk selanjutnya Pak nanti mohon ini ya, soalnya saya lihat dari presentasi anggarannya sudah lumayan Pak ya. Jadi nanti mohon di pelaporan di bulan Juli nanti ini, kalau nanti tolong memperhatikan juga dengan penyerapan anggarannya ya. Ya paling Oh tidak iya, minimal tidak terlalu jauh gap antara penyerapan anggarannya dengan persentase PCRO-nya Pak ya, capaian iya. output-nya. Ya, ini gap-nya sekitar 38% sih ini. Jadi agak lumayan besar ya Pak Desa. Mau nanti untuk capaian output di bulan Juli yang dilaporkan di bulan Agustus, mohon nanti disesuaikan Pak ya. Oh siap Pak, nanti saya selesai. Terima kasih Pak Reza. Iya Pak. Ini berikutnya ini dari yang masih rendah ini dari Dinas Pertanian, ada nggak Dinas Pertanian? Dinas Pertanian nggak ada. Dinas Pertanian tidak ada. Sudah Pak? Stasiun karantina belum. Nah, ini. Stasiun karantina ada ya? Stasiun karantina pertanian. Stasiun karantina pertanian. Ya. Coba lihat di sini. Oh, sudah. Oh, dari stasiun karantina ada ya? Ada output yang stasiun karantina pertanian. Ada yang mewakili ya? Ini masih rendah juga. Masih. Ada Ibu dari stasiun karantina? Ini ya. Realisasinya udah 46%.
Dari stasiun karantina belum di data kami di Omspan. Jadi di data kami di Omspan untuk stasiun karantina, persentase realisasi anggarannya ini sudah di angka 46%. Di angka 46%. Namun persentase PCRO-nya ini sampai dengan bulan Juni kemarin itu masih di angka 14%. Jadi gap-nya itu 32% ini terlalu jauh jaraknya. Nah, ini ada banyak ini. Ada bahkan yang gap-nya 42. Ini dari stasiun karantina orangnya nggak ada ya? Kalau ada sih. Oke, kita coba yang kantor yang lain ya. Kalau dari yang masih paling rendah itu ada Dinas Pertanian ya, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, kemudian ada stasiun karantina pertanian, kemudian ada dari Kemenak Sumbawa Barat, Kemenak Sumbawa, kemudian ada Pengadilan Agama Sumbawa, kemudian Kantor Pertanahan Sumbawa Barat, Kantor Pertanahan Sumbawa, KPU Sumbawa Barat, Kemenak Sumbawa, dan KPU Sumbawa. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada ya yang bergabung di sini? Di yang saya sebutkan tadi itu. Termasuk dari MTS 2 ya. MTS 2 Sumbawa. Pertanahan Sumbawa Barat hadir. Oke. Yang saya sebutkan tadi. Oh ya, Pertanahan Sumbawa ya. Pertanahan Sumbawa. Ibu Arti ada ya? Ada Bu Arti juga, ada deh. Bu Arti. Dari Kantor Pertanahan Sumbawa ada ya? Bu Arti? Lagi nggak ada ya? Bu Arti dari Pertanahan Sumbawa. Kantor Pertanahan Sumbawa Barat hadir, Pak. Gimana? Yang Sumbawa Barat tadi sudah konfirmasi. Yang Pertanahan Sumbawa. Untuk yang Kantor Pertanahan Sumbawa Barat nanti mohon diperbaiki lagi Pak ya. Soalnya ini masih rendah, gap-nya masih terlalu jauh antara anggaran dan PCRO-nya. Nanti mohon disesuaikan Pak ya. Karena di target kita di triwulan ketiga ini untuk capaian output sendiri untuk PCRO-nya itu ada di rata-rata 60 Pak ya, di angka 60% ya.
Nanti, Oke. nanti mohon disesuaikan dimulai di capaian output di bulan Juli ini yang akan dilaporkan di bulan Agustus. Siap. Untuk pertanahan Sumbawa masih ini ya, belum bisa bergabung ya. Nggak ada orangnya. Orang di Zoom sih ada sih. Jadi ini dari kantor pertanahan Sumbawa. Jadi ada yang gapnya itu ada yang beberapa yang bagus, capaian rincian outputnya sudah bagus, tapi di satu sisi juga ada yang masih rendah gitu. Ini masih terlalu gapnya terlalu jauh. Nah, jadi saya ulang lagi Bapak Ibu ya, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di pengisian capaian output di bulan Juli ini yang dilaporkan di bulan Agustus yang pertama. Saya ulang lagi ya yang slide yang tadi ya. Jadi untuk pengisian capaian output Juli, jadi mohon ada beberapa step yang Bapak Ibu harus perhatikan untuk segera ya. Jadi ini pertama tadi itu melaporkan data capaian output lebih awal sehingga kami bisa melakukan monitoring, evaluasi, dan lebih bagus lagi jika kami bisa mengecek kebenaran dari data tersebut. Nah, kemudian kedua mengecek kewajaran datanya. Mohon jangan terlalu jauh gap-nya antara realisasi anggaran dan realisasi PCRO-nya. Jadi paling tidak kalau bisa mendekati atau sama. Jangan juga terlalu jauh, jangan juga terlalu tinggi. Tapi kalaupun terlalu tinggi dan itu memang wajar sesuai dengan realnya di lapangan, jadi bisa jadi anggarannya baru sekian, masih rendah. Ternyata PCRO-nya di lapangan itu sudah tinggi, itu nggak masalah, Bapak. Nah, yang penting nanti dijelaskan di kolom keterangan, gitu, yang memerlukan konfirmasi. Gitu. Tapi memang setidaknya sewajarnya memang sama ya, nilai dari realisasi anggaran dan nilai dari PCRO-nya itu paling tidak gap-nya nggak terlalu jauh. Terus yang penting juga ini Bapak Ibu dalam kegiatan-kegiatan yang memang belum ada anggarannya, belum ada realisasi anggarannya, sepanjang sudah ada aktivitas yang dilakukan terkait dengan contoh tadi pembentukan tim, jika dia ada SK tim terkait dengan konstruksi atau fisik, sudah ada penyusunan draft kontrak atau ada pembayaran uang muka, itu mohon untuk mengakui aktivitas tersebut dengan menambah di PCRO-nya. Gitu. Nah,
yang paling penting juga di nomor 4 ini yaitu memperhatikan target realisasi output tribulanan, di mana di bulan 2 kemarin itu target kita di PCRO-nya itu ada di angka 40%, dan kemudian di triwulan ketiga ini karena memang sudah semester 2, sudah masuk semester 2, itu paling tidak itu PCRO-nya itu sudah ada di angka sekitar 60%. Gitu. Jadi mohon nanti diperhatikan lagi terkait dengan pengikutan ini. Nah, yang kemudian yang terakhir itu Bapak Ibu secara rutin mohon untuk melakukan monitoring terhadap status pelaporannya ya di modul OMSPAN di capaian output. Kemudian yang penting juga Bapak Ibu untuk memastikan nilai IKPA masing-masing di modul indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada OMSPAN Satuan Kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk berikutnya mohon segera menyusun data capaian output bulan Juli, kemudian mengirimkan secepatnya ke KPPN Sumbawa Besar melalui OMSPAN, karena kami juga butuh untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan kebenaran data tersebut. Apakah wajar atau tidak wajar? Jika nanti kami merasa hal tersebut tidak wajar, nanti rekan-rekan dari KPPN Sumbawa Besar akan melakukan konfirmasi Bapak Ibu sekalian. Apakah memang pengisian PCRO-nya itu ada gap yang terlalu jauh dengan pelaksanaan anggaran atau terkait dengan penyerapan anggarannya. Gitu. Atau di sini masih ada ya yang salah satu satker atau ada beberapa satker yang kegiatannya malah belum dimulai di bulan Juni dan Juli kemarin ya. Saya rasa ada mungkin yang beberapa ya satuan kerja ya, yang mungkin ada beberapa kegiatan yang belum dimulai atau bahkan nanti dimulainya di bulan Agustus begitu. Nah, jika ada seperti itu, maka mohon percepatan pelaksanaan pekerjaannya. Dan begitu pekerjaannya sudah dimulai, mohon untuk melakukan pengakuan aktivitas di PCRO-nya. Gitu. Kemudian pencatatan SP2D, jadi bagi SPM-nya Bapak Ibu sekalian yang sudah terbit SP2D, mohon untuk melakukan pencatatan SP2D di aplikasi SAS, karena itu nanti akan merubah jumlah dari realisasi anggarannya. Jadi di SAS itu akan muncul akan jatuh sebagai penyerapan jika dia sudah sampai dengan pencatatan SP2D. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu cuma sampai dengan perekaman SPM, tapi tidak melakukan pencatatan, itu tidak akan tercatat sebagai penyerapan anggaran. Jadi finishnya itu sampai dengan pencatatan SP2D. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan penginputan capaian output ini, PCRO khususnya nanti yang akan kita lakukan di periode Agustus ini untuk capaian output bulan Juli. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian. Karena besar harapan kami di KPPN sudah ada perubahan PCRO-nya, sudah mulai tidak terlalu jauh gap-nya. Karena bagaimanapun juga pelaporan capaian output ini tentunya berpengaruh di capaian IKPA Satuan Kerja Bapak Ibu sekalian. Karena ada beberapa indikator IKPA, indikator capaian output adalah indikator yang paling besar persentasenya, ada di angka 17%. Nah, jadi dari 100% indikator capaian indikator IKPA, porsi dari capaian output itu ada di 17%, itu yang paling besar. Ya, selain tentunya penyerapan anggaran, rentas, deviasi halaman 3 IPA, panggung minus, kesalahan SPM, dan lain-lain sebagainya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian memperhatikan penginputan dan pengisian capaian output ini, sehingga nantinya akan berdampak positif terkait dengan
nilai IPA Bapak Ibu sekalian. Tentunya jika IPA Bapak Ibu sekalian membaik dalam artian memenuhi target, tentunya akan berdampak pada capaian output atau IPA di level eselon 1 Bapak Ibu sekalian. Begitu. Pak Taufik, mau nanya sebentar dong, Pak. Ya, Di dari BPS Sumbawa, Pak. Oh iya, Bu, silakan Bu. Ini yang dipermasalahkan dia karena gap-nya yang terlalu besar, Pak ya. Ya, salah satunya Gap Bu. antara realisasi anggaran sama volume harusnya kayak gitu. Salah satunya. Tapi salah satunya itu. Tapi kalau semisalnya dia udah dikasih alasan kan sebenarnya itu bukan jadi permasalahan kan ya. Ya. Soalnya emang terkadang ada yang dia itu kenapa dia volumenya itu lebih besar ketimbang dari penyerapan anggaran gitu karena emang terkadang ada kegiatan yang itu dia udah dilaksanakan dan dia emang tidak membutuhkan anggaran kayak gitu. Ya, jadinya emang kadang gap-nya ada. Terus kenapa kalau untuk penyerapannya kayak gitu ya, emang terkadang ada kegiatan yang dia itu malah justru kalau di instansi saya ya, malah justru dia menyerap anggaran besar itu di triwulan 3. Kayak gitu. Jadinya dia itu kayak dia bukan terdistribusi normal ya. Jadi untuk kegiatannya tapi dia itu menceng ke kanan kayak gitu. Dia malah justru di akhir-akhir tahun malah besarnya di situ gitu. Jadinya kenapa di situ penyerapan anggaran kami itu agak ini bukan karena emang sebenarnya kalau untuk capaian output ini kan dia pengen melihat keselarasan antara penyerapan anggaran dan volume kegiatan gitu kan Pak. Tapi kan pada prakteknya emang terkadang ada sesuatu yang dia tidak bisa seideal itu. Makanya itulah kita mencantumkan alasan kayak gitu kan di situ. Dan kenapa kalau misalnya penyerapan anggaran kami rendah ya emang kalau misalnya dilihat dari struktur kegiatannya, dia itu karena dia menceng ke kanan. Dia akan lebih banyak kegiatan yang nyerap anggaran besar itu malah justru di triwulan 3-4 kayak gitu Pak. Mungkin itu saja. Mungkin kalau misalnya Bapak ada evaluasi untuk BPS Sumbawa, saya siap menerima evaluasi itu dan itu malah justru bagus buat kami untuk perbaikan ke depannya gitu Pak. Terima kasih. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kalau dari catatan saya sih, BPS Sumbawa ini memang dari segi rata-rata PE0 memang masih rendah ya, masih rendah Bu ya. Mungkin karena tadi alasannya yang tadi, karena memang beberapa kegiatan memang yang belum jalan terkait dengan akan berjalannya itu mulai di triwulan ke-3 begitu ya. 3. Ya. Jadi harapan kami jika pekerjaan tersebut memang sudah berjalan, entah itu pengadaan, entah itu berupa pekerjaan lainnya, nanti mohon PCR-nya nanti di-input aja Bu ya. Mohon nanti sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang sudah dilaksanakan di triwulan ke-3 nantinya gitu Bu. Terus terkait dengan kegiatan-kegiatan yang anggarannya sudah ada, tapi capaian outputnya masih rendah ya, maksudnya tidak sama dengan penyerapan anggarannya itu di BPS Sumbawa emang ada seperti itu Bu ya, Bu Nadiro ya, yang anggaran sudah sekian persen tapi PCR-nya masih rendah gitu ya? Ada karena emang realisasinya kan karena dia berdasarkan SPM kan Pak. Ya. Biasanya di bulan berikutnya kayak gitu. Oh gitu. Ya. Tapi nanti di bulan Juli ini kan Agustus kan kita akan melaporkan di bulan Juli ya. Kita akan bulan Juli, berarti itu melaporkan di bulan Juni malah sebelumnya ya gitu ya. Kalau semisalnya untuk volumenya kan kita laporkan di Juli ya Pak ya. Betul, cuman terkadang untuk kegiatan yang sudah jalan di Juli kan untuk pencairan anggarannya berdasarkan SP2D-nya itu kan nanti akan terbit di Agustus. Jadinya disitulah untuk anggarannya dia nggak berimbang sama volume kayak gitu. Oke. Berarti yang kita laporkan bulan ini kan berarti yang capai output Juli ya. Nah, berarti itu kejadian atau bawaan realisasi dari bulan Juni gitu ya? Iya, bisa jadi kayak gitu Pak. Ya. Maksudnya emang itu sebenarnya realnya udah dibayarkan kayak gitu kan, udah dibayarkan. Cuman karena realisasi yang dimaksud di sini SP2D kan. Nah, jadi SP2D-nya itu dia baru terbitnya Agustus
gitu. Ya, berarti kita masih fokus di bulan capaian untuk bulan Juli ya, bulan Juli nanti yang akan kita ikut di bulan Agustus ini. Ya, terima kasih Bu Nadiro atas sharingnya. Nanti kita Ya, Pak. cross check lagi ya terkait dengan datanya BPS Sumbawa. Mungkin dari subjek lain ada yang mau sharing lagi terkait dengan pengisian dan penginputan capaian output? Mungkin ada sedikit kendala atau bagaimana? Khususnya Bapak Ibu yang mempunyai pagu anggaran yang besar ya, ini kami mohon untuk memperhatikan pengisian capaian outputnya ini, karena bagaimanapun mempengaruhi juga dari capaian output, baik itu indikator pelaksanaan anggaran KPPN sendiri maupun indikator kinerja pelaksanaan anggaran dari satuan kerja Bapak Ibu sekalian. Mungkin jika tidak ada lagi yang perlu dirasa tidak ada lagi yang Bapak Ibu mau sharing atau mau tanya-tanya lagi terkait dengan capaian output ini, kami harapkan Bapak Ibu sudah bisa mulai menginput capaian output bulan Juli ya, karena akan dilaporkan di Agustus, batasnya adalah tanggal 16 Agustus 2021. Mohon dipastikan lagi, ditelaah lagi kewajarannya jika memang perlu keterangan, ada beberapa pilihan keterangan, ada beberapa pilihan referensi, silakan memilih dari sekian referensi tersebut. Dan jika memang di antara referensi tersebut tidak ada yang pas dengan kasus satuan, dengan tidak pas dengan di case-nya atau di kasusnya Bapak Ibu, silakan memilih di 99 atau lainnya, kemudian menjelaskan secara detail terkait dengan PCRO tersebut. Mungkin sekian Bapak Ibu dari saya, jika tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Kami tunggu kiriman data capaian output bulan Juli Bapak Ibu sekalian. Semoga sudah ada peningkatan, harapan kami sudah ada peningkatan sesuai dengan penyerapan persentase anggaran Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari kami cukup seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktu yang diluangkan di pagi hari dan sampai dengan setengah 12 siang ini. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu sekalian, kami panggil lagi jika ada Zoom atau webinar terkait dengan pengelolaan anggaran, begitu capaian output, PPDH, ataupun nanti yang akan paling dekat itu yaitu pelatihan sakti. Nah, itu hal yang sangat penting juga. Jadwalnya sementara kami susun. Kami belum tahu apakah nanti akan dilaksanakan secara tatap muka atau secara online. Itu kami belum bisa memastikan. Cuma di Agustus ini kita akan laksanakan, cuma metodenya saya belum tahu apakah tatap muka atau Zoom. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Saya mewakili panitia yang bertugas di pagi hari dan siang hari ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu meninggalkan Zoom-nya.